Oke baik teman-teman semuanya, Hasto lagi ya. Berita terkini, rumah kediaman Hasto Kristianto Sekjen PDIP digeledah oleh tim penyidik KPK. Ya kemarin itu dipanggil oleh KPK tapi mangkir. Minta dijadwalkan ulang gitu loh. Ternyata begitu. Selama mereka berkuasa kayaknya KPK itu memang gampang diatur oleh partai mereka. Sudah kelihatan ya. Yasona dipanggil, minta dijadwalkan ulang. Hasto dipanggil, minta dijadwalkan ulang. Enak sekali bisa begitu ya. Saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau sudah dipanggil 2 kali. Tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Ini Hasto sudah dipanggil dan mangkir gitu loh. Kalau memang benar-benar Hasto ini taat dan mengikuti hukum, ya harusnya nggak ada alasan apapun gitu loh. Mau sekredit apapun mereka akan ikutin alurnya. Tapi lihat Hasto kelakuannya seperti ini. Apalagi setelah penggeledahan kediaman Hasto Kristianto, juru bicara PDIP malah berkomentar lain, mengalihkan isu dan sebagainya. Ini kan sangat keterlaluan gitu. Oh ya, terima kasih ya. Sekjen PDI Perjuangan mengetahui rumahnya digeledah dan tersenyum ya. Karena bagi kami ini adalah upaya untuk sebenarnya mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang mengumumkan bahwa Jokowi itu finalis orang terkorup sedunia tahun 2024. Nah ini gimana ini konsepnya? Kok bisa pengalihan isu? Kan kasusnya duluan Harun Masiku daripada OCCRP. Yang mengalihkan isu itu ya OCCRP. Karena kalian ya, itu ulah kalian. Dapat kiriman email votingan dari kalian orang-orang yang sakit hati dan tidak terima dengan kekalahannya PDIP. Apalagi OCCRP itu sudah mengklarifikasi bahwasannya mereka merilis itu tidak ada bukti Pak Jokowi itu melakukan korupsi, baik itu dirinya maupun keluarganya. Sudah clear. Mereka memposting merilis Pak Jokowi itu karena berdasarkan votingan dari media sosial, yaitu media X. Hati-hati nih dengan omongan-omongan orang yang seperti ini ya. Pengalihan isu. Padahal kalian yang berusaha untuk mengalihkan isu, Hasto itu kabur, tidak tertangkap oleh KPK. Fokus dulu nih Harun Masiku Hasto. Oke baik teman-teman semuanya, kita langsung saja simak video Pung Parbelak sampai selesai ya. Setelah penggeledahan rumah Hasto Kristianto oleh penyidik KPK. Mari kita simak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Kalian mau dengar berita panas? KPK sudah menggeledah rumah pribadi Hasto. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara. Bersama saya di Pondok Berbahagia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan suap pergantian antar waktu atau PAW buruan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Yang di mana? Yang di Bekasi. Berita ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika yang mengatakan bahwasanya mereka sedang menunggu detail dari para penyidik yang sedang melakukan penggeledahan. Sirang kele gua. Karena apa? Mana tahu apa bukti-bukti tambahan ditemukan kan begitu. Contohnya HP milik Harun Masiku yang kemarin ditenggelamkan. Catatan uang-uang itu diberikan kepada siapa? Baru yang ketiga, ada berapa HP yang pernah dipakai Harun Masiku ketika berkomunikasi dengan Hasto? Yang keempat, apakah Hasto menyimpan foto Harun Masiku?
Entah apapun itu hasil penyelidikannya, hasil geledahannya, kita tunggu sama-sama. Ya, inilah makanya ku bilang kenapa dilakukan penggeledahan, karena Hasto mangkir dari panggilan. Makanya toh baru sekali kau dipanggil mangkir kau, alasannya persiapan ulang tahun. Karena alasannya takut penjara kali. Ternyata selama ini mana buktinya? Kau bilang apa? Bahwasanya partai kami adalah partai menghormati supremasi hukum. Dipanggil kau mangkir. Jadi mungkin KPK ini sedang mencium ini aroma-aroma, mereka sedang susun rencana. Makanya langsung digeledah. Dulunya KPK itu begini sama kalian. Ketua KPK yang lama Firly Bahuri kan dekat kali sama ketua umum. Iyalah bilang. Sampai dirapikan dasinya kemarin waktu di gedung DPR. Tapi aneh ya. Kenapa sudah ditetapkan sebagai tersangka selama 1 tahun lebih, yang namanya Firly Bahuri kok belum ditahan? Nanti dulu, yang ini dulu, kan begitu. Sabar satu-satu. Nah kemarin ada pemberitaan, ya, ada pertanyaan, kenapa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa nggak ditahan juga? Sabar bos, sabar. Sabar. Ya sabar, karena semua ada prosedurnya, jangan buru-buru. Bagi kita yang bertanya-tanya berharap dia langsung dimasukkan ke bui, oke lah, fine kan begitu. Ada pula yang nantang-nantangin, cobalah teslah dulu, nggak akan mungkin dia itu berani KPK menangkap Hasto. Kita lihat. Pokoknya kalau sekali ini nggak bisa lepas dia. Dan juga Tessa Mahardika, juru bicara KPK, mengatakan, ya, kalau misalnya Hasto memang melakukan mangkir sekali lagi dari jadwal yang ditetapkan, maka kita akan jemput paksa. Jemput paksa. Kalau udah jemput paksa, berarti itu sudah dipersiapkan kian rompi oren. Dengan gelang besi. Ya, makanya aku bilang jangan sekali-sekali kau bilang bahwasanya saya tahu ketika saya bersuara untuk demokrasi bangsa ini menentang kekuasaan, disitulah saya sedang diburu. Denny Siregar nggak diburu itu, menentang dia. Itu dia. Ya kan sekarang masalahnya kau kan melakukan tindakan kejahatan yang nyata-nyata kau lakukan. Yang pertama, kau itu melakukan penyuapan. Udah jelas-jelas itu, sudah terbukti. Kau kocek kantongmu sendiri, kau berikan uang suapmu untuk membela yang namanya Harun Masiku. Dan tahu ndak kalian, ini fakta terbaru. Ternyata Hasto sempat menemui Rizky Aprilia di Singapura, ya, dan dia mendesak Rizky Aprilia untuk tidak memenuhi tugas sebagai anggota dewan. Dan tahu nggak kalian, surat pelantikannya pun juga ditahan si Hasto. Rizky Aprilia itu anggota dewan yang terpilih yang sudah ditetapkan KPU, ya, yang menjadi wakil dari Sumatera Selatan. Nah, Hasto maunya Harun Masiku. Nah, Hasto waktu itu pergi ke Singapura untuk mendesak si Rizky Aprilia ini supaya membatalkan niatnya untuk menjadi anggota dewan atau mundur. Ternyata Rizky Aprilia tidak mau. Kan begitu. Makanya Hasto menahan surat pelantikan. Parah ternyata ini Hasto nih. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas-jelas Hasto melalui asistennya menyuruh Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya.
Kan begitu? Ya udah, itu kan artinya apa? Dia artinya sedang merintangi atau menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan terhadap Harun Masiku. Sudah jelas? Sudah dong. Itu dia, ya. Jadi nggak ngerti aku apa yang ada di benaknya si Hasto sekarang. Kurasa ini lagi WA-an ini sama si Koni. Mbak, tolong aku, Mbak. Tolong. Kenapa ditolong kau? Udah digeledah rumah kita, Mbak. Tenang. Kan bukti-buktinya udah kau kasih sama aku dan kau notariskan di Rusia. Iya, Mbak, tapi itu belum seberapa itu. Kalau sebab bukti-bukti yang lain kedapatan, Mbak, mampus aku, Mbak. Bisa kok itu aku. Udah terang lah toh. Ibu Mega kan sebentar lagi kan mau berkunjung itu. Pastilah ada solusi lah dari ketua umum lah. Ya. Jadi sekarang Setio Budianto ketua KPK yang baru, ya, itu tidak ada lagi menjaga-jaga perasaan kalian. Karena apa? Setio Budianto itu bukan orang merah. Dia bukan orang dekatnya Mega. Ya, memang pandai kali memang untuk Bapak Jokowi. Karena apa? Ternyata tahun kalian pemilihan kemarin ketua KPK itu waktu Bapak Jokowi masih menjabat. Tapi dia lantiknya baru-baru ini. Jokowi gitu loh. Udah diatur ini ke sana, yang sana ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini balik lagi. Selesai kalian, selesai. Ku bilang sama kalian, kalau misalnya Bapak Joko Widodo itu ada di militer, dia itu mewarisi spiritnya Jenderal Sudirman. Nggak kalian tengok kurusnya sama? Kurus-kurus lincah, wah. Dan tahu nggak kalian, ya? Lagi carut marut ini PDIP ya, dengan Hastonya dipanggil KPK, ya kan, belum lagi masalah Harun Masiku, belum lagi masalah elit yang lain. Nah, Bapak Joko Widodo itu di rumahnya lagi banyak nerima tamu. Beliau lagi sibuk nerima tamu. Ya, karena apa? Karena banyak masyarakat ya sekarang itu sudah semakin bebas kan, karena beliau sudah tidak jadi presiden lagi. Dan tahu enggak kalian ya, beliau itu sebetulnya sedang membangun citra. Ya, sedang membangun citra bagaimana rakyat itu, masyarakat itu ya lebih simpati, lebih suka, lebih cinta kepada Bapak Jokowi daripada merah. Perhatikan kalian lah, karena apa? Jadi sebetulnya begini, ini situasi ini, ku bilang sama kalian, ini sengaja diciptakan supaya apa? Ya, yang pertama supaya kalian aneh. Iya, aku dipanggil KPK, pikir si Hasto kan, lihat dia asik terima tamu. Ya kan? Baru yang kedua dia ingin membangun citra bagaimana rakyat itu supaya terpusat perhatiannya kepada beliau dibandingkan kepada kalian. Betul itu ku bilang. Kalian kira, coba sekarang ku bilang sama kalian, dari dulu sampai sekarang Bapak Joko Widodo selalu melakukan action ya, selalu ada rahasia di balik apa yang diperbuatnya. Coba lah dulu, coba. Kira-kira menurut kalian kebetulan beliau itu terima tamu? Itu dia, ya. Jadi beliau itu ingin juga menggambarkan bahwasanya, ya, rakyat akan mulai berpikir, loh, kenapa kalian serang Bapak Jokowi kami itu? Dia sedang asik melayani rakyatnya, sedang asik menyapa rakyatnya, loh malah kalian serang. Maka kalian akan kehilangan pamor. Coba bayangkan kalian, jujur ku bilang sama kalian, sekarang begini,
ku ajak dulu kalian berpikir secara rasional. Kira-kira apakah semua yang datang ke rumah Bapak Jokowi itu masyarakat biasa? Kira-kira ada nggak elit politik? Hah? Kira-kira ada nggak orang berpengaruh? Kira-kira ada nggak relawan? Kan begitu. Jadi sebetulnya ya beliau itu di antara masyarakat, ini menurutku, di antara masyarakat, dia itu juga sedang mengundang orang-orang ya yang orang-orangnya, ingat ya, orang-orangnya, baik yang ada di partai ini, ada di lembaga ini, ada yang di partai, mungkin juga di partainya sendiri. PDIP. Cuman tersamarkan oleh karena apa? Oleh karena masyarakat yang hiruk pikuk lalu lalang di area rumahnya. Makanya gini, sekarang gue bilang gini, kalau misalnya orang PDIP ya lalu lalang ke rumah Bapak Joko Widodo, ada misalnya wartawan yang melihat, itu kan menimbulkan kecurigaan. Yakin tidak kalian? Kalau di antara masyarakat yang datang ke rumah Bapak Joko Widodo itu sebetulnya ada juga orang-orang PDIP. Berpikir nakal dulu kita sedikit. Karena apa? Sekarang ini Bapak Joko Widodo jadi sorotan. Karena apa? Ya, karena ini Hasto kan sedang warawiri nih, ya kan? Orang-orang PDIP sedang sibuk ini menghadapi KPK, kan begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Jokowi lewat telepon contohnya kan nggak puas, bisa-bisa disadap, kan begitu. Jadi harus ketemu langsung. Kalau Bapak Joko Widodo contohnya keluar diikuti oleh wartawan. Nah, kalau misalnya orang datang ke rumahnya, tinggal nyamar lah. Kau jam berapa datang? Tunggulah ya. Agak habis makan siang kau datang ya. Pas lagi rame-ramenya orang. Itu dia, ya. Jadi jelas sekarang ya bahwasanya Bapak Jokowi itu bukan orang sembarangan. Ini kita berbicara politik loh. Kita berbicara politik ya. Apapun sah di dalam politik, yang penting tidak melanggar hukum. Kau bilang punya daftar para pejabat yang melakukan skandal. Sampai sekarang kami nggak percaya. Kalau memang kau memiliki ya daftar skandal orang-orang atau pejabat negara, kau bikin kopiannya, yang asli kau pegang, kopiannya kau kasih ke KPK. Selesai. Atau kau kasih ke kejaksaan, kau kasih misalnya ke Parcok, selesai. Ini kok kau kasih ke si Koni. Ya, jadi ya pokoknya anak ini ya ku bilang sama kalian sekali lagi, nggak akan bisa lepas. Nggak akan bisa lepas ini. Ada pun kira-kira ada nggak kaitannya dengan Kongres PDIP tahun 2025 ini? Kalau kita luaskan biar tahu kalian, kita kaitkan antara satu ini dengan yang sana dengan ini, ada. Ada, makin menarik permainan ini. Ya, jadi mari kita saksikan sama-sama, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Jadi gimana teman-teman? Makin seru ya? Dipanggil KPK mangkir, minta dijadwalkan ulang, kemudian rumahnya digeledah. Setelah digeledah, alasannya pengalihan isu dan sebagainya. Oke, itu saja teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.